Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam paling hening, ketika bahkan desir angin enggan menyentuh dedaunan, terdengarlah gema yang tak berasal dari bumi. Langit seolah menutup matanya, dan bintang-bintang memalingkan wajah, menyisakan kegelapan pekat yang menusuk jiwa. Dari kedalaman sunyi itu, muncul bisikan yang bukan suara, melainkan getaran yang langsung merayap ke dalam dada manusia. Ia berkata, segala yang lahir pasti kembali, segala yang bergerak pasti diam, segala yang bernyawa pasti kembali pada pemiliknya. Alam diam mendengarkan, gunung menunduk, laut menahan gelombangnya, pohon-pohon menutup dirinya. Seakan seluruh ciptaan tahu, bahwa malam itu bukanlah malam biasa. Itu adalah malam ketika rahasia peralihan hidup dan mati diturunkan. Seruan itu tidak datang untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mengingatkan. Sebab manusia sering alpa, larut dalam pesta dunia, lupa bahwa langkahnya menuju gerbang akhir. Maka sang seruan berkata, akan kuberi tanda, 7 bayangan sebelum jiwa dipanggil. Barang siapa mengenalnya, ia akan bersiap. Namun seruan itu berbicara dengan bahasa misteri, bukan bahasa sehari-hari. Kalimatnya berlapis, ibarat kabut yang menutupi jalan. Hanya hati yang jernih yang mampu membaca makna, hanya jiwa yang tenang yang dapat menangkap maksudnya. Malam itu, di antara kabut gaib, terlihat gulungan cahaya turun perlahan. Gulungan itu bukan dari kertas, melainkan dari sinar yang tak bisa disentuh. Pada gulungan itulah tertulis tanda-tanda yang kelak menjadi pengetahuan rahasia. Setiap tanda bukanlah sekadar gejala tubuh, melainkan bisikan jiwa. Bukan pula sekadar tanda fana, melainkan pesan dari langit untuk bumi, agar manusia tahu bahwa kematian tidak datang tiba-tiba, melainkan memberi peringatan halus. Alam sunyi bersumpah, siapapun yang memahami tanda-tanda ini, jangan ia menunda taubat, jangan ia menunda kebaikan, jangan ia menunda syukur. Sebab 7 hari terakhir bukanlah waktu menyesal, melainkan waktu berpulang. Kata-kata itu membekas, menggema jauh, menembus batas-batas dunia. Bahkan tanah mendengarnya, bahkan angin mengingatnya, bahkan bayangan ikut mengulanginya. Itulah sebabnya, siapa yang peka akan merasakan keganjilan 7 hari sebelum ajal menjemput. Demikianlah awal dari kitab Senja Jiwa. Bab pertama hanyalah pintu, membuka rahasia bahwa tanda-tanda itu nyata, tak terbantahkan, dan diwariskan turun-temurun. Dan siapapun yang membacanya dengan hati terbuka, akan mendengar gema seruan dari alam sunyi itu di dalam dirinya sendiri. Setelah seruan dari alam sunyi diturunkan, gulungan cahaya membuka lembar pertamanya. Di sana tertulis tanda awal, tanda yang tak bisa disembunyikan oleh siapapun, cahaya mata meredup. Titik. Pada hari pertama, ketika ajal mulai menghitung langkahnya, mata manusia berubah menjadi jendela yang suram. Bukan buta, bukan pula tertutup, melainkan berkurang sinarnya, seakan lentera kehabisan minyak. Orang-orang yang peka akan merasakannya. Dahulu, tatapannya penuh kehidupan, menyala seperti bara yang menghidupkan sekitar. Namun kini, meski matanya terbuka, cahayanya seolah jauh, seperti bintang yang terbenam di kabut malam. Itu bukan sekadar lelah, bukan sekadar sakit. Cahaya mata adalah pelita jiwa. Bila ia mulai meredup, itu pertanda jiwa sedang bersiap meninggalkan wadahnya. Tubuh masih ada di bumi, namun sebagian cahaya sudah ditarik kembali oleh langit. Banyak yang tidak menyadarinya. Mereka mengira itu hanya tanda tua, tanda letih, atau sekadar penyakit yang singgah. Padahal, itulah bisikan halus dari Yang Maha Menentukan, bersiaplah, perjalananmu akan segera dimulai. Pada hari pertama ini, mata yang meredup seakan berbicara tanpa kata. Tatapannya penuh rahasia, seakan memandang sesuatu yang lebih jauh daripada dunia. Ada kerinduan dalam bola matanya, kerinduan pada rumah sejati yang lama ditinggalkan. Kadang, orang yang hampir pulang menatap lama ke langit, ke pepohonan, atau ke wajah orang terdekatnya. Namun pandangannya kosong, sebab yang dilihatnya bukanlah dunia yang sama dengan yang dilihat orang lain. Alam sunyi mengajarkan, jangan abaikan tanda ini. Bila engkau melihat mata seseorang kehilangan sinarnya, jangan kau tertawakan, jangan kau remehkan. Berdoalah untuknya, karena ia sedang berada di gerbang awal peralihan.
Maka hari pertama ini bukanlah hari kematian, melainkan hari peringatan. Cahaya yang meredup bukanlah lenyap, melainkan sedang dipanggil pulang sedikit demi sedikit. Itulah rahasia pertama yang ditorehkan pada gulungan cahaya. Dan demikianlah, tanda pertama telah terungkap. Bab ini menegaskan bahwa mata bukan hanya jendela dunia, melainkan pintu menuju akhir perjalanan. Siapa yang mengerti tanda ini, ia tidak akan kaget saat cahaya itu akhirnya padam seluruhnya. Gulungan cahaya itu bergetar kembali, membuka lembar kedua yang memancarkan sinar pucat kekuningan. Dan terdengarlah sabda dari alam sunyi, pada hari kedua, yang berkurang bukan cahaya, melainkan selera. Nafsu dunia mulai terlepas, tanda jiwa bersiap meninggalkan perjamuan fana. Nafsu yang dimaksud bukan hanya makan dan minum, melainkan segala kesenangan dunia. Apa yang dulu dicari, dikejar, bahkan diperebutkan, kini tidak lagi menggugah hatinya. Lidah kehilangan rasa, perut enggan menerima, bahkan tubuh menolak pemberian bumi. Seorang yang berada di ambang ini sering menolak makanan. Bukan karena kenyang, bukan karena tidak suka, tetapi karena jiwa telah berkata, aku tak lagi membutuhkan bahan bakar dunia, sebab aku bersiap menuju perjalanan yang tak memerlukan bekal jasad. Orang-orang di sekitarnya sering memaksa, menyuapi, membujuk, atau memarahi. Namun mereka tak tahu, bahwa bukan mulut yang menolak, melainkan ruh yang sudah berkemas. Nafsu menyusut karena ia tak lagi terikat pada tali dunia. Nafsu akan harta pun mulai pudar. Barang-barang yang dulu dijaga, kini dibiarkan. Kekayaan yang dulu dikejar, kini tak lagi digenggam. Sebab jiwa sadar, semua benda fana hanyalah debu yang tertinggal di balik pintu kematian. Nafsu pada kuasa dan pujian pun sirna. Gelar, sanjungan, atau kedudukan tak lagi menjadi kebanggaan. Orang yang mendekati ajal justru sering berbicara hal kecil, ingin damai, ingin tenang, ingin berkumpul dengan yang disayang, bukan lagi membicarakan ambisi. Nafsu akan dunia mengecil, tapi rindu pada keabadian membesar. Ia lebih suka mendengar lantunan doa, kalimat tobat, atau cerita masa lalu. Itu bukan kebetulan, melainkan panggilan halus dari tempat asalnya. Alam sunyi mengingatkan, bila engkau melihat seseorang tak lagi tergoda dunia, jangan kau anggap ia aneh. Itu tanda ia telah diberi izin untuk melepaskan diri. Doakanlah, dampingilah, jangan kau bebani dengan perkara dunia. Maka hari kedua ini adalah hari penyusutan nafsu. Tubuh mulai meninggalkan perjamuan, jiwa mulai mengangkat perbekalan rohani. Dunia kehilangan daya tariknya, karena cahaya akhirat sudah mulai terlihat di kejauhan. Demikianlah rahasia tanda kedua. Nafsu yang menyusut bukan kelemahan, melainkan undangan halus dari yang abadi. Barang siapa peka, ia akan paham bahwa setiap suapan yang ditolak adalah pertanda jiwa sedang mengucapkan selamat tinggal kepada bumi. Gulungan cahaya itu berputar lagi, lalu terbuka pada lembar ketiga. Sinar yang keluar darinya kali ini pucat keabu-abuan, dingin seperti kabut pagi di pemakaman. Dan suara alam sunyi bergema, hari ketiga, tubuh kehilangan kekuatannya. Apa yang dulu tegak, kini runtuh perlahan. Tubuh yang selama ini menjadi alat jiwa, kini mulai menolak perintahnya. Otot yang dahulu lentur menjadi kaku, sendi. Yang biasa sigap bergerak kini terasa berat, langkah yang dulu tegap berubah goyah. Inilah tanda bahwa jasad mulai menua dalam sekejap. Orang yang mendekati hari ketiga lebih sering terbaring. Tidur menjadi panjang, bangun menjadi singkat. Bahkan saat bangun, tubuh seakan menolak untuk berdiri. Dunia terasa terlalu berat untuk dipikul, seolah gravitasi bumi sudah memanggilnya kembali ke tanah. Lidah alam sunyi berucap, tubuh hanyalah pinjaman. Ketika masa pinjamannya habis, ia akan dikembalikan. Bukan dengan paksa, melainkan dengan perlahan, agar jiwa mengerti bahwa waktunya hampir tiba. Kadang tubuh yang ringkih membuat orang lain kasihan, namun mereka tidak paham bahwa itu adalah proses pengembalian. Seperti pohon yang merunduk sebelum roboh, demikianlah tubuh manusia, melemah sebelum benar-benar ditinggalkan. Pada hari ketiga ini, seringkali wajah menjadi pucat, kulit kehilangan hangatnya, dan napas mulai pendek. Namun semua itu bukan semata sakit, melainkan tanda bahwa kendaraan jasad sedang bersiap ditanggalkan oleh sang penumpang.
Orang yang mendampingi sering berkata, mengapa ia begitu lemah? Padahal jawaban itu sederhana, karena sebagian kekuatannya sudah dikembalikan ke bumi. Tubuh hanyalah pakaian, dan pakaian itu sedang dilipat satu persatu. Alam sunyi kembali mengingatkan, jangan biarkan kelemahan ini membuatmu berburuk sangka. Doakanlah, bisikan kalimat yang menenangkan. Sebab tubuhnya mungkin ringkih, tetapi jiwanya sedang kuat menatap jalan pulang. Maka hari ketiga adalah hari pelemahan jasad. Tangan kehilangan daya, kaki kehilangan arah, tubuh kehilangan kendali. Namun jangan tangisi kelemahannya, sebab itu hanyalah tanda bahwa sang pemilik sejati akan segera kembali mengambil pinjamannya. Demikianlah rahasia tanda ketiga. Tubuh yang ringkih bukanlah kekalahan, melainkan pertanda mulia, jasad sudah bersiap kembali ke tanah, sementara jiwa menyiapkan sayapnya untuk terbang menuju asalnya. Gulungan cahaya itu kembali membuka dirinya, kali ini menebarkan kilau kebiruan yang bergetar laksana suara samar dari kejauhan. Alam sunyi berfirman, hari keempat, lidah manusia tak lagi berbicara jelas. Ia hanya menjadi pembawa isyarat, tanda bahwa jiwa mulai berbicara dengan bahasa lain. Pada hari ini, kata-kata tak lagi runtut. Kalimat terputus-putus, suara melemah, bahkan sering berganti dengan gumaman yang sulit dipahami. Namun jangan disangka itu kebingungan, sebenarnya lidah sedang tersambung ke dunia yang tidak kasat mata. Kadang ia menyebut nama yang tak dikenal, atau memanggil orang-orang yang telah lama pergi. Kadang ia berucap doa singkat, kalimat berpamitan, atau sekadar senyum samar yang tak memerlukan kata. Semua itu adalah tanda, bahwa dunia gaib sudah dekat. Lidah yang bergetar itu bukan sekadar lidah manusia. Ia telah menjadi corong jiwa yang tengah bersiap. Maka kata-kata yang keluar sering berupa pesan terakhir, wasiat yang tersamar, atau doa yang menggantung di udara. Orang yang mendengarkan seringkali tak mengerti. Mereka menganggapnya igauan, khayalan, atau kelemahan pikiran. Padahal, itu adalah bahasa peralihan, bahasa yang lahir di batas antara dunia dan alam baka. Ada kalanya ucapan itu berupa peringatan, jangan berebut dunia, jangan saling menyakiti. Ada kalanya pula berupa kerinduan, aku ingin pulang, aku ingin damai. Semua itu adalah isyarat, bukan sekadar kata. Alam sunyi menegur, jangan abaikan isyarat lidah orang yang hampir pulang. Dengarkan dengan hati, bukan telinga. Sebab yang terdengar mungkin kabur, tetapi maknanya setajam pedang. Pada hari ini, lidah bagaikan kunci terakhir yang berusaha menutup catatan hidup. Apapun yang diucapkan akan menjadi saksi, baik doa maupun tangisan. Karena itu, orang yang mendampingi sebaiknya membisikkan kalimat suci, agar lidah yang ringkih tidak salah berucap. Maka hari keempat adalah hari ucapan terputus, hari bahasa rahasia, hari ketika kata-kata menjadi isyarat. Lidah yang tak mampu lagi berbicara jelas sedang menuntun jiwa menuju bahasa abadi yang tidak memerlukan suara. Demikianlah rahasia tanda keempat. Lidah yang penuh isyarat adalah lonceng halus yang memberitahu bahwa pintu pulang semakin dekat. Dan siapa yang mengerti, akan duduk di sampingnya dengan doa, bukan dengan air mata. Gulungan cahaya itu kembali terbuka, memancarkan kilau hijau kebiruan, lembut namun menusuk. Suara alam sunyi berbisik, pada hari kelima, mata manusia bukan lagi melihat dunia ini, melainkan menembus tirai yang selama ini tersembunyi. Pandangan menjadi aneh, sering tertuju pada sudut-sudut kosong, pada langit-langit, atau pada pintu yang terbuka setengah. Kadang bibirnya tersenyum, kadang matanya basah, kadang tubuhnya gemetar ketakutan. Itu karena yang ia lihat bukan manusia, melainkan para penjemput yang tak kasat mata. Ada yang melihat cahaya terang, wajah-wajah ramah, dan taman hijau yang memanggilnya pulang. Ada pula yang melihat bayangan muram, hitam pekat yang menakutkan. Semua itu tergantung pada amal hidup yang ia tabur selama di bumi. Bagi orang yang mendampingi, pandangan itu tampak kosong, seolah ia sedang melamun. Namun sesungguhnya ia sedang berbicara dengan sesuatu yang tak bisa dijangkau oleh telinga dan mata duniawi. Alam gaib sudah mendekat, menyingkap tirai rahasia yang dulu tak terjamah. Alam sunyi menegaskan, jangan remehkan pandangan kosong itu. Dengarkan, perhatikan, dan bacalah tanda-tandanya.
Sebab ia sedang diperlihatkan jalan pulang. Barang siapa melihat cahaya indah, maka kabar gembira menantinya. Barang siapa ketakutan, maka ia sedang diperingatkan. Maka hari kelima adalah hari penglihatan rahasia. Dunia fana dan dunia baka bersentuhan dalam tatapan orang yang akan pergi. Inilah hari ketika mata manusia menatap bukan hanya yang ada di depan, melainkan juga yang menunggu di seberang. Demikianlah tanda kelima terungkap. Pandangan yang menembus dunia kasat mata adalah isyarat bahwa jiwa telah menapak setengah langkah keluar dari tubuh. Dan siapa yang menyadarinya, akan tahu bahwa perjalanan pulang kian dekat. Gulungan cahaya bergetar lagi, lalu terbuka pada lembar ketujuh. Dari sana keluar sinar kehitaman bercampur coklat tanah, tebal dan pekat, namun syarat makna. Alam sunyi bersuara, hari ke-6, bumi memanggil. Ia menebar bau tanah dan angin kubur, tanda bahwa jasad akan kembali ke asalnya. Pada hari ini, tubuh manusia mulai mengeluarkan aroma yang berbeda. Kadang samar seperti bau tanah basah setelah hujan, kadang menusuk seperti debu kering yang tertiup angin makam. Bagi yang peka, bau itu bukanlah kebetulan, melainkan undangan dari bumi. Ada pula yang mencium wangi lembut, seperti bunga atau dupa, seakan bumi menyambut dengan damai. Ada yang justru mencium bau getir, seperti besi berkarat dan kayu lapuk, tanda perjalanan jiwa masih berat. Semua aroma adalah bahasa rahasia yang tak dapat disembunyikan. Bagi keluarga, bau itu sering tak terjelaskan. Mereka membersihkan, mengganti pakaian, menabur wangi-wangian, namun aroma tetap kembali. Sebab bau itu bukan berasal dari kulit, melainkan dari ruh yang sudah setengah berada di ambang pintu. Pada saat yang sama, angin di sekitar terasa berbeda. Kadang berhembus dingin menusuk tulang, kadang bergerak lambat seolah enggan berlalu. Hewan-hewan pun merasakan keganjilan ini, anjing menggonggong tanpa sebab, kucing menjauh, burung terdiam. Semua ikut menyaksikan panggilan bumi. Alam sunyi berfirman lagi, bumi adalah ibu sejati. Dari tanah engkau dibentuk, ke tanah pula engkau kembali. Karena itu, bau tanah pada hari ke-6 adalah panggilan ibu kepada anaknya, pulanglah, pulanglah. Orang yang hampir pergi terkadang menyadari panggilan ini. Ia akan meminta dipeluk lebih erat, atau meminta berada dekat dengan tanah, dengan jendela terbuka, atau bahkan hanya berdiam menatap bumi. Itu adalah rindu purba, rindu pada asal mula. Mereka yang melihat tanda ini hendaknya tidak takut. Sebab bau tanah bukan sekadar peringatan kematian, melainkan kepastian bahwa bumi telah menyiapkan tempat istirahat. Seperti seorang ibu yang menyiapkan ranjang untuk anaknya yang lelah. Maka hari ke-6 adalah hari panggilan bumi. Bau tanah dan angin kubur bukan musibah, melainkan pelukan terakhir dunia pada jasad yang pernah dititipkan kepadanya. Dan siapa yang mengerti, akan menunduk penuh hormat pada rahasia ini. Demikianlah rahasia tanda ke-6. Ketika bumi mulai memanggil dengan bau dan anginnya, janganlah engkau menolak. Sebab itu pertanda bahwa perjanjian lama, dari tanah kembali ke tanah, sedang ditepati oleh semesta. Gulungan cahaya membuka lembar terakhirnya, dan sinarnya kali ini tidak berwarna, hanya hening, seperti cahaya putih yang nyaris tak terlihat. Alam sunyi bersuara lirih, hari ke-7, jiwa menjadi tenang, namun alam di sekitarnya gelisah. Inilah tanda pintu pulang terbuka. Pada hari ini, wajah orang yang hampir pergi terlihat damai. Kerut hilang, senyum samar terlukis, seolah beban dunia telah ditanggalkan. Tetapi di sekitar dirinya, suasana berubah, udara menjadi berat, malam terasa panjang, dan hati orang-orang dekat diliputi kegelisahan yang tak beralasan. Jiwa sudah tidak lagi terikat pada tubuh. Ia hanya singgah sebentar, menunggu panggilan terakhir. Karena itu, tatapan matanya kadang kosong, napasnya teratur pelan, seolah ia sudah berada di dunia lain meski tubuhnya masih terbaring di sini. Alam sekitar menangkap tanda ini lebih dulu. Hewan-hewan resah, angin berputar tanpa arah, dan bahkan jam terasa berjalan aneh. Semua menandakan ada jiwa yang sebentar lagi akan meninggalkan dunia fana. Orang-orang terdekat sering merasa aneh di hari ini, tiba-tiba hati mereka berat, dada mereka sesak, atau ada rasa ingin menangis tanpa sebab. Itulah gema perpisahan jiwa, yang sudah mulai berpamitan lewat bahasa gaib.
Alam sunyi berkata, diamnya jiwa adalah tanda kesiapan, dan gelisahnya alam adalah tanda kesaksian. Jangan takut bila engkau melihat keduanya, sebab saat itu, jiwa sedang diberi jalan pulang dengan damai. Maka hari ketujuh adalah penutup tanda, hari ketika keheningan bukan lagi kosong, melainkan jawaban. Jiwa yang diam bukan berarti hilang, melainkan sedang menunggu tangan tak kasat mata untuk menuntunnya kembali ke asalnya. Gulungan cahaya yang selama ini terbuka satu persatu, kini menggulung kembali dengan suara yang dalam, bagai guruh yang meredup. Namun sebelum ia tertutup sempurna, alam sunyi berfirman, inilah rahasia yang telah kau dengar, 9 bab tentang tanda-tanda kepulangan. Simpanlah, dan jangan abaikan. Ia menuturkan, 7 hari terakhir bukan sekadar hitungan waktu, melainkan kitab perjalanan jiwa. Setiap hari membawa tanda, setiap tanda membawa pesan. Siapa yang mengerti, akan menyiapkan diri. Siapa yang lalai, akan terkejut ketika pintu pulang terbuka. Alam sunyi memperingatkan, jangan sekali-kali meremehkan isyarat tubuh, lidah, mata, napas, maupun suasana alam. Sebab semuanya adalah saksi bisu yang telah diatur sejak awal kehidupan. Bahkan bau tanah dan gelisahnya malam hanyalah peringatan lembut bahwa perjanjian lama akan ditepati. Manusia sibuk membangun dunia, lanjut suara itu, namun lupa bahwa dunia hanyalah singgah. Tanda-tanda ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan agar engkau tahu, kematian bukan akhir, melainkan pintu menuju awal yang lebih besar. Dalam heningnya, gulungan cahaya memberi satu wasiat. Terakhir, jika engkau menemui orang yang sedang menapaki 7 hari terakhirnya, jangan biarkan ia sendiri, temani dengan doa, bacakan kalimat suci, dan biarkan hatimu tenang, sebab doa yang tulus akan menjadi pelita, menerangi jalan pulangnya. Setelah itu, cahaya memudar, dan hanya keheningan yang tersisa. Namun keheningan itu bukanlah kosong, melainkan penuh gema dari pesan abadi. Alam sunyi menutup firman dengan kalimat, kematian hanyalah perubahan wujud. Jangan takut, pulanglah dengan damai. Demikianlah kitab 9 bab ini selesai diturunkan. Sebuah wasiat kuno, mistis, namun nyata bagi siapa saja yang mau memperhatikan tanda-tanda semesta. Dan siapa yang menyimpannya di hati, akan melihat kematian bukan sebagai musuh, melainkan sebagai pintu menuju rahasia yang lebih tinggi.